Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur qadwain nahratal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Al-Mukarramah Uminda Ustazah Hajah Siti Rahul Zainul bin Abdul Majid Mat'amallah bituli hayatiha. Hadratul masyayikh, hadratul habaib, para masyayikh, para tuan guru, para guru tiang, berkhusus tamu kita Al-Habib Jindan bin Nawfal bin Salim bin Jindan Mat'amallah bituli hayatihim. Yang saya hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, anggota DPR RI dan DPD RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat, Bapak Danrem 162 Wirabakti, Bapak dari Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Indonesia, Bapak-bapak, para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, berkhusus rekan-rekan dari jajaran pemerintahan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun kabupaten kota yang hadir pada silaturahim ini. Yang tiang muliakan, tiang cintai seluruh pengurus organisasi Nahdlatul Wathon, seluruh muhibbin, seluruh pencinta dan simpatisan Nahdlatul Wathon, baik yang datang dari penjuru Pulau Lombok maupun dari luar Pulau Lombok, dari Jakarta, dari Pulau Sumatera, dari Kepulauan Riau, dari Pulau Sulawesi, dari Pulau Kalimantan, perwakilan-perwakilan Nahdlatul Wathon di luar negeri yang semuanya saya hormati dan saya banggakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah sekalian, keluarga besar tiang yang tiang muliakan, tiang cintai dan tiang hormati, hadirin dan hadirat rahimahullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah pada hari yang berkah ini, hari ulang tahun Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah yang ke-80, sekaligus haul ke-18 dari guru tiang pelubuh Nininda Syekhana Murabbi Arwahina, guru kita, Muassis Nahdlatain, Muassis Nahdlatul Wathon, Abu Barakat wa Nafahat, Abu Rawhun wa Raihan, Abu Madaris wal Masajid, Abu Yatama wal Masakin, Nininda Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainul bin Abdul Majid rahimahullah rahmatal abrar. Marilah pada kesempatan ini yang ajak pelunggu dan kita semua, mari telui-telui bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiap pelunggu wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang banyak tak terhitung karunia Allah yang tiap pelunggu semua. Bil khusus kepada semua keluarga besar Nahdlatul Wathon, pantas untuk tiap pelunggu bersyukur karena sampai saat ini madrasah pertama yang disebut sebagai induk madrasah umat muhtadin selalu ziarah di NWDI induk madrasah. Al-Maqullah menyampaikan bahwa induk madrasah
Wisuda NBDI alhamdulillah 80 tahun. Mudah-mudahan belum umur lagi. Kan ada doa. Semua ucapan kita itu doa. Semua yang diajarkan oleh almarhumlah Maulana Syekh mengandung doa. Madrasahku mudahan selamat. Alhamdulillah 80 tahun. Mudah-mudahan terus terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah adalah benih perjuangan. Dari sejak 1937 sampai 2015, menurut hitungan Hijriah 80 tahun, banyak tahapan-tahapan, banyak periode-periode perjuangan yang telah dilewati oleh Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, dan organisasi Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah sampai saat ini masih dijaga, dirawat dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka hulkah itu, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, adalah kesempatan terluwih-luwih bersyukur lekas Allah. Luwih-luwih bersyukur lekas Allah. Luwih-luwih bersyukur lekas Allah. Karena tanpa karunia Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin kita bersama-sama tiap para pelungguh lekan bermacam-macam tahu desa-desa dari berbagai tempat kumpul bersama di tempat ini. Yang mendorong hati tiap pelungguh adalah kecintaan kepada almarhum Maulana Syekh. Alhamdulillah. Memang bapak-bapak dan ibu-ibu, pada diri almarhum Maulana Syekh perlu betul belajar tentang hidup seorang manusia, bahwa manusia itu diukur tidak dari hartanya, tidak dari jabatannya, tidak dari keturunannya, tetapi diukur dari karya dan amalnya. Diukur dari karya dan amal. Itulah sebabnya di dalam surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa yang diukur dari manusia adalah asarnya, apa yang telah dia kerjakan, kebaikan-kebaikan yang dia tanam, amal-amal soleh yang bermanfaat untuk manusia. Karena memberi kemanfaatan untuk manusia adalah salah satu ukuran dari hamba Allah yang paling baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagus-bagus manusia, kata Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah si paling luwih manfaatnya untuk manusia sekalian. Maka bagi kita semua yang hadir di sini tanpa kecuali, kalau kita cinta kepada almarhumlah Maulana Syekh Niningga Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, marilah kita warisi semangat beliau untuk memberi kemanfaatan, memberi kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Semangat musabaqah dan musabaqah inilah yang dibawa dalam hidup almarhum Maulana Syekh. Siaran almarhum Maulana Syekh tidak pernah menunda sesuatu yang dia rencanakan yang baik. Kalau bisa hari ini, tidak mungkin ditunda besok. Seperti kata salah seorang sahabat, Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah, wa idza asbahta fala tantadhir al-masa." Ulama yang mengatakan
wa ghadan hisabun wa la amal. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, kalau ada waktu, kalau ada kesempatan untuk berbuat baik sore ini, jangan tunggu sampai besok pagi. Kalau ada kesempatan berbuat baik pagi ini, jangan tunggu sampai nanti malam. Karena hari ini atau kehidupan di dunia amalun wala hisab. Ini tempat kita beramal. Tidak ada hitung-hitungan di sini. Kerja, beramal, berbuat yang baik, mengisi hidup kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Wa ghadan hisabun wala amal. Nanti di akhiratlah, kata ulama, ada hitung-hitungan dan tidak ada amal. Di dunia amal, tidak ada hisab. Di akhirat hisab, tidak ada amal. Orang yang ingin beramal di akhirat, kira-kira cocok atau enggak? Tidak cocok. Orang yang ingin berhitung-hitung di dunia, cocok atau tidak? Tidak cocok. Dunia ini adalah tempat kita beramal, hisab nanti di akhirat. Itulah sebabnya Al-Maqrullah Maulana Syekh sering menyampaikan kepada kita, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa berjuang itu urusan detik, bahwa berjuang itu momentum, bahwa berjuang itu adalah kesempatan. Jangan sampai ada satu kesempatan kebaikan yang kita sia-siakan. Man futiha lahu babu khairin falyantahizhu fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu. Siapapun, kata Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibukakan oleh Allah kesempatan untuk berbuat yang baik, untuk bisa bersama-sama atau sendirian beramal saleh, maka segera manfaatkan. Kita warga Nahdlatul Wathon, kalau punya kesempatan untuk membuat sarana pendidikan, buat sarana pendidikan itu. Kalau kita punya kesempatan untuk membuat sarana ekonomi yang bermanfaat bagi umat, jangan tunda sampai besok. Al-Maqrullah mengajar kita segera manfaatkan kesempatan kebaikan yang ada. Fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu. Karena tidak ada seorang pun yang tahu denara kita sinau pirana sehat, pirana sakit. Jadi pada saat sehat, baju-baju beramal saleh. Kesempatan bapak-bapak dan ibu-ibu kita semua pada kesempatan ini, dan insya Allah mudah-mudahan seterusnya banyak jalan-jalan kebaikan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus berjuang. Perjuangan Nahdlatul Wathon itu hidupkan iman, hidupkan takwa, agar hiduplah semua jiwa cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada agama. Itu kata Al-Maqrullah Maulana Syekh. Jadi perjuangan Nahdlatul Wathon itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, jauh lebih mulia daripada sekedar membangun sarana-sarana yang hebat. Perjuangan Nahdlatul Wathon itu adalah hidupkan iman, hidupkan takwa, agar hiduplah semua jiwa. Maka kepada semua pimpinan-pimpinan madrasah Nahdlatul Wathon, selaku ustaz-ustaz, para murabbi, para guru, tiang pesan kepada pelungguh semua untuk jangan lupa di dalam mengajarkan anak-anak kita yang sekolah di sekolah-sekolah Nahdlatul Wathon untuk juga menanamkan nilai-nilai perjuangan. Itu yang paling penting. Hidupkan iman, hidupkan takwa, agar hiduplah semua jiwa cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara. Bagi warga Nahdlatul Wathon, insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, denara lek dalam Nahdlatul Wathon perselisihan tentang apa posisi negara di dalam perjuangan kita. Bagi kita, cinta pada negara adalah bagian dari
memperjuangkan negara, karena negara itu baru sekarang ada sebenarnya. Kalau dulu tidak ada, kita hanya berjuang untuk agama saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Nahdlatul Wathon berjuang untuk agama dan juga berjuang untuk negara. Mengapa? Karena yang peluluh kita semua ini hidup sebagai hamba Allah di tempat yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka wajib bagi kita, karena negara ini adalah nikmat dari Allah, karena negara ini karunia dari Allah. Salah satu ajaran utama dalam Islam adalah syukrun nikmah wal muhafazah ala nikmah, mensyukuri nikmat itu dan menjaganya. Tidak sekadar bersyukur doang, tidak hanya sekedar ikut bergembira saja, tapi juga ikut menjaganya. Itulah sebabnya Al-Maqurrah Maulana Syekh dalam masa-masa awal ikut mengerahkan santri-santri beliau, bahkan sampai saudara beliau, untuk ikut langsung berjuang secara fisik, dan kemudian dikaruniakan oleh Allah syahadah, menjadi pahlawan-pahlawan yang mati syahid, mengisi taman makam pahlawan Rinjani. Itulah Nahdlatul Wathon. Hidupkan iman, hidupkan takwa, agar hiduplah semua jiwa cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah sekalian, nahdi-nahdiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu tanggung jawab yang penuh untuk meneruskan perjuangan Al-Maqurrah Maulana Syekh masing-masing pada amanah yang perlu pegang sekarang, masing-masing pada amanah yang ada di tangan pelungguh masing-masing sekarang. Kita bersama-sama punya kewajiban dan meneruskan perjuangan Al-Maqurrah Maulana Syekh bukan hanya untuk kepentingan Nahdlatul Wathon, karena Al-Maqurrah Maulana Syekh juga pejuang Islam, juga pejuang bangsa, pejuang kemerdekaan. Maka meneruskan perjuangan Al-Maqurrah Maulana Syekh juga berarti berjuang untuk bangsa, berjuang untuk negara, berjuang untuk daerah kita. Itulah sebabnya yang tadi bersyukur, alhamdulillah, ternyata dari santri-santri kita banyak yang berprestasi, yang insya Allah akan menjadi generasi yang mengharumkan bangsa dan negara. Tidak hanya menjadi hafizul Quran, tidak hanya menjadi qari yang juara, tapi juga ada yang juara fisika, juara kimia, juara, bahkan ada juara olahraga, semuanya. Alhamdulillah, semuanya itu adalah ranah-ranah pengabdian. Dan memang Al-Maqurrah Maulana Syekh mendorong semua muridnya untuk mengisi semua ranah-ranah pengabdian yang ada. Diisi semua, diisi semua. Kenapa? Karena kalau tidak diisi dengan yang baik, maka pasti akan terisi oleh sesuatu yang tidak baik. Munarat ranah pengabdian, apapun namanya, apakah itu sebagai pedagang, apakah itu sebagai pendidik, ataukah sebagai pejabat, ataukah sebagai pengusaha, semua profesi-profesi itu diisi oleh orang-orang yang hatinya tidak baik, diisi oleh orang-orang yang tidak punya cita-cita yang mulia. Na'udzubillah min. Maka tentu sulitlah negara atau bangsa atau daerah kita mengarah menjadi sesuatu yang baik. Maka semua santri-santri Nahdlatul Wathon yang ajak semangat wasari'u dan semangat wasabiqu. Wasari'u wasabiqu. Jalan untuk berbuat baik itu di dalam Islam, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah sekalian, dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jalan kebaikan itu tidak putus pada saat seseorang masih hidup saja kemanfaatannya. Bahkan pun kalau seseorang itu sudah meninggal, jalan kebaikan yang dia rintis pada hidupnya akan tetap mengalirkan kebaikan-kebaikan walaupun dia sudah wafat. Alhamdulillah. Itulah sebabnya di dalam sebuah hadis sebagai dorongan dari Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW kepada kita semua. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasul menyampaikan, inna mimma yalhaqul mu'mina min hasanatihi wa 'amalihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu aw waladan salihan taraka aw mushafan warasa aw masjidan bana aw baitan libnis sabil bana aw nahran ajra aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi talhaquhu bil ba'd aw kama qala alaihi salatu wassalam. Dalam hadis ini Rasul menyampaikan contoh saja dari 7 macam hal yang kalau kita amalkan, kita laksanakan dalam hidup kita, maka kemanfaatannya akan tetap terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini. Yang pertama, ilman 'allamahu wa nasharahu. Salah satu yang kemanfaatannya akan sambung dari satu generasi ke generasi berikutnya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. 7 hal. Yang pertama, ilmu. Ini kemuliaan ilmu dalam Islam. Itulah sebabnya jihad yang dipilih oleh Al-Qur'an adalah jihadul ilmu. Perjuangan beliau adalah perjuangan membangun madrasah. Melek yang kita berilmu. Karena meluah kita berilmu, apa yang disebut di dalam wasiat baki belanda ceceta. Apa ceceta? Apa ceceta? Ceceta itu apa? Ceceta itu apa ceceta? Kan kata Allah, landasan kita Quran dan hadis, bukan petunjuk bagi belaka, ramalan, ceceta belaka. Ittifaq suci harus dijaga. Yang menjaga adiknya kita tidak terpengaruh isi bagi belaka atau ramalan ceceta adalah ilmu pengetahuan. Ia si mindaha kita lekan kegelapan menuju cahaya terang benar. Ia si memindah kita lekan kemunduran menuju kemajuan. Ia si mindah kita lekan kesempitan hidup menjadi kelapangan masa depan. Ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya baginda Sayyidina Muhammad SAW meletakkan menjadi yang pertama, ilman 'allamahu wa nasharahu. Maka yang pesan dari sini selaku ada api-api terhadap pendidikan di Jajarinda Bapak-bapak Ibu-ibu. Api-api sekolahan ya, lihat sekolah saya percaya, si jelas guruna anak bagus, guruna ilmu si bagus. Kalau bahasa dari Al-Habib Jindan bin Nawfal bin Salim bin Jindan, guru si nyambung ilmunya, si jelas asal usulnya, sampai bahkan sanatnya terus ke atas, bahkan sampai Nabi besar Muhammad SAW. Ilmu yang baik, ilman 'allamahu. Ilman 'allamahu ini tidak hanya sebatas ilmu syariah seperti tafsir hadis dan ilmu-ilmu agama yang lain, tapi juga ilmu
informasi, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu kedokteran, semuanya sama di dalam hadis Rasulullah SAW ini. Ilman 'allamahu wa nasyara. Si kedua, awal dan salihan tarakahu. Amal manusia terus nyambung ngelet sampai dia sudah meninggal masih terus dilipat gandakan oleh Allah adalah keturunan yang saleh. Maka dia pesan dan kita selalu mari terjaga bagus-bagus, terdidik bagus-bagus bijajah. Didik dia cinta Al-Quran. Akhirnya era baru memberi kita syafaat. Didik dia cinta led dengan soleh, led dengan si bagus. Ada yang mau keberkahan, lekan dengan soleh. Jaga bagus-bagus. Perlu yang sampaikan lagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena pada masa sekarang ini banyak sekali kejahatan terhadap anak-anak kita. Kejadian di anak-anak yang menjadi sasaran segala macam kejahatan, dan salah satu sebabnya adalah karena dengan tawadhu dan perhatian ini. Yang minta semua keluarga besar Nahdlatul Ulama jaga anak bagus-bagus, didik bagus-bagus, karena mereka lah yang dengan didikan yang baik akan menjadi waladan sholihan taala. Au mushafan wa rasul. Yang ketiga kata Rasulullah SAW adalah dengan memberikan atau mewakafkan Al-Quran. Bahkan tidak hanya Al-Quran, buku yang berisikan ilmu pengetahuan. Itu sebabnya Al-Mahfudh Maulana Syekh, satu pekerjaan yang beliau menjadi cita-cita pada hidup beliau, yang digotong royongkan oleh puluhan ribu murid-murid beliau, adalah membangun perpustakaan Birrul Walidain. Kenapa perpustakaan menjadi perhatian dari Al-Mahfudh Maulana Syekh? Karena ilmu itu tersebar dengan tulisan, buku-buku dan kitab-kitab. Semua peradaban yang hebat, termasuk peradaban Islam, baik pada masa Abbasiyah, Utsmaniyah dan masa-masa yang lain, punya perpustakaan yang hebat. Di Baghdad ada namanya Baitul Hikmah. Disitulah orang menuntut ilmu. Maka sekolah-sekolah Nahdlatul Ulama, STKIP, Pancor atau IAIH atau sekolah-sekolah yang lain wajib untuk melengkapi perpustakaannya dengan buku-buku yang baik. Termasuk sekolah-sekolah Nahdlatul Ulama dimanapun ada perpustakaan yang baik. Karena disitulah anak-anak kita akan mutola'ah, akan belajar ilmu yang bermanfaat. Au masjidan banahu, atau dengan jalan kita ikut membangun masjid. Au baitan libni sabil banahu, atau membangun tempat di mana orang bisa memanfaatkan untuk tinggal. Bagi anak-anak yatim, bangun darul aitam. Itu sebabnya Mahfudh Maulana Syekh digelari dengan selain Abul Barakat wal Nafhah juga Abul Yatama wal Masakin. Kenapa? Isi cintanya oleh anak-anak yatim. Awnahar majrohu, atau dengan ikut mengalirkan sungai, air sumber kehidupan. Kalau kita mampu untuk menggali sumur, membuat sumur, dari situ saudara-saudara kita, tetangga kita, masyarakat kita mengambil manfaat, mari gali sumur. Kalau kita bisa membuat saluran air yang dari situ manusia dan makhluk-makhluk Allah yang lain mendapat manfaat, alirkan dan buat saluran itu. Itu amal jariah. Hebat Islam. Membuat saluran air itu sama seperti membuat masjid. Membuat irigasi untuk menjadi sarana makhluk Allah memanfaatkan air, baik
supaya tumbuh jagungnya, mengalirkan air itu tidak kalah dibanding membangun masjid. Kenapa dia sampai katakan tidak kalah dibanding membangun masjid? Karena memang diletakkan oleh Rasul dalam hadis yang sama. Dan ingat bahwa ukuran dari suatu amal di dalam Islam adalah sejauh mana kemanfaatannya dapat dirasakan oleh manusia. Apa setegawe niki, apa yang kita kerjakan itu dapat dimanfaatkan oleh banyak orang, duit pahala. Kalau hanya dimanfaatkan oleh kita sendiri, kecil manfaatnya. Kemudian yang terakhir, al-shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi talhaquhu min ba'di mautih. Barulah yang terakhir, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sedekah dalam bentuk uang. Bapak Ibu jamaah sekalian, dari hadis ini tiap guru bisa mendapat pelajaran bahwa Allah dan Rasulnya itu tidak meletakkan uang segala-galanya. Sedekah dalam bentuk uang bagi orang yang memang punya kelebihan wajib untuk dia bersedekah dengan harta. Tapi bagi orang yang tidak memiliki harta, kemudian dia memilih jalan bersedekah dengan sedekah yang lain, tidak kalah kebaikan dan kemuliaannya di sisi Allah. Menyebarkan ilmu, mewariskan kecintaan untuk menuntut ilmu, ikut membangun sarana dipakai oleh orang banyak, tidak kalah dibanding orang yang bersedekah dengan harta. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, semangat musyawarah dan musabaqah, berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak henti-hentinya memanfaatkan semua ruang untuk berdakwah, untuk membangun sebagaimana halnya yang dicontohkan oleh Al-Mu'afurah Maulana Syekh. Mudah-mudahan dapat kita warisi bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiang pada kesempatan ini menyampaikan atas nama tiang Muhammad Zainul Majdi sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan juga mewakili Al-Usratul Zainiyah, mewakili pimpinan Pondok Pesantren Darul Nahdlatain yang menyampaikan minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mohon maaf lahir dan batin. Tiap sadar bahwa selamat yang memimpin di Nahdlatul Ulama masih banyak hal-hal dan hajat peluluh yang belum dapat dia tunaikan. Yang munas maaf sebesar-besarnya, khususnya majelis-majelis pengajian. Dua sidik yang mau datang, yang munas maaf sebesar-besarnya. Innamal a'mal binniyat. Kemudian juga sebagai orang yang kebetulan sedang diamanahkan sebagai gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang juga menyampaikan permohonan maaf selama dia menjadi gubernur hampir 7 tahun yang jadi gubernur. Masih jauh lebih banyak hajat-hajat pelungguh, baik sebagai pribadi-pribadi maupun sebagai kelompok-kelompok masyarakat yang belum bisa dia tunaikan. Dia munas maaf sebesar-besarnya nih. Mohon maaf lahir dan batin. Ada salah diam, ada kekurangan diam, ada ketidakmampuan diam, yang mohon untuk dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan pada kesempatan ini tentu dia juga berterima kasih kepada pengurus semua, baik sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, karena pengurus semua alhamdulillah seperti disampaikan oleh Habib Cinta tadi, bahwa murid Al-Mu'afurah itu tidak hanya belajar ilmu, tapi
juga belajar adab. Mungkin tidak banyak majelis yang ada belasan atau puluhan ribu seperti ini berjam-jam tetap duduk tenang dan istiqomah. Ini semua adalah hasil dari didikan Alhamdulillah. Yang berterima kasih atas ikhtiar pelungguh semua ikut bersama-sama membangun Nahdlatul Wathon, sehingga Nahdlatul Wathon di mana-mana sekarang cabangnya. Alhamdulillah. Termasuk hadir di sini dari jamaah Nahdlatul Wathon di Jakarta, dari Bogor, ada ratusan orang datang kemari. Tidak pernah menjadi abituren madrasah RW, lagu cinta dengan Allah. Datang kemari, alhamdulillah. Berkembang di Bogor, berkembang di Sukabumi, berkembang di Kepulauan Riau, di Batam, di Sulawesi, di Kalimantan, di Papua, bahkan di NTT, di mana-mana. Alhamdulillah. Itu semua adalah buah dari keikhlasan Alhamdulillah. Terima kasih untuk itu semua. Mudah-mudahan kita selalu tetap bersemangat terus berjuang. Demikian pula terima kasih kepada pelungguh semua sebagai warga Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah NTB terus membangun. Kita bersama-sama terus berjuang, bersedia membangun daerah yang kita cintai ini semaju-majunya, dan mudah-mudahan tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu semua terima kasih, dan insya Allah dengan keikhlasan pelungguh semua, dengan niat baik kita semua, NTB yang kita cinta ini akan terus maju, lebih maju lagi pada masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, terima kasih atas